Allah Subhanahu wa taala, salat teriring salam semoga terlimpahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa bertemu kembali dalam satu frekuensi perkuliahan sebagaimana materi yang mata kuliah yang sudah dijadwalkan. Terlebih dahulu saya ingin berkunjung dulu ke kelas ya. Ke kelas, kita lihat kelas kita. Nah, jadi sekarang kita ini sedang memasuki pertemuan ke-9 ya. Di pertemuan ke-9 sini untuk kehadirannya sudah saya sampaikan, tinggal diisi. Dan kita juga sudah ada UTS di sini ya. UTS di sini nanti tinggal isi ya. Dan sudah berakhir di 31 Desember. 31 Desember ya, yang sudah mengirim tentunya nanti akan merekam. Nah, adapun sekarang pertemuan kita di sini itu sudah masuk pertemuan ke-9. Pertemuan ke-9, dan di pertemuan ke-9 ini kita akan membahas materi yang ke-11 ya. Yang ke-11. Namun sebelum kita masuk pada materi pembahasan, disilahkan kepada rekan-rekan sesuai dengan di awal perkuliahan dulu kita pernah membagikan kelompok, mudah-mudahan masih ingat kelompok-kelompoknya untuk presentasi. Jika ada kita diskusi sama-sama, disilahkan kalau ada yang mau presentasi. Pak Damra sudah presentasi belum? Belum Pak Dokter, kelompok terakhir. Terakhir, Pak Arif Awaludin? Sudah? Atau lupa? Baiklah, punten silapa hilap. Sudah ya? Belum? Belum Pak, belum disiapkan Ampura. Siapkan, oke. Muhammad Mahfud? Sudah Muhammad? Pak Muhammad? Belum Pak Dokter, belum. Belum ya? Kemudian Bu Linda, gimana Bu Linda? Saya sama Pak Damra, Pak Dokter. Saya udah ngirim ya juga sih, tapi katanya nanti aja terakhir katanya. Oh iya. Terakhirnya masih ada waktu ya. Kemudian Ibu Rahmawati sudah? Ibu Rahmawati sudah? Mohon maaf Pak Dokter, belum. Ya, jadi sibuk semua ya. Saya ini izin menyimak juga. Saya sedang ada ini kegiatan di luar. Oke ya, nggak apa-apa menyimak. Kemudian Asep. Asep, sudah Pak Asep? Mohon izin Pak Dokter, mohon maaf baru bergabung, gimana Pak Dokter? Oh ya, terkait dengan materi untuk presentasinya sudah tahu belum atau sudah presentasi atau belum? Oh, kebetulan saya tuh dengan Bu Iro ya, Bapak. Nanti saya konfirmasi dulu Pak. Oh ya. Ya, nanti di kelas kita ini sudah ada sebenarnya pembagian kelompok. Tinggal dilihat di kelompoknya. Nah, sekarang kita diskusi dengan tema 11 ya. Walaupun tema-tema itu sebenarnya sudah pernah disampaikan ya, kita menyampaikan tema sebenarnya secara datar-datar saja, artinya pengimplementasiannya sebenarnya teman-teman juga sudah melaksanakan implementasinya. Terkait dengan mata kuliah kita ya, yang tema yang ingin kita diskusikan pada saat ini, kita mencoba membahas tentang rubrik ya, tentang rubrik penilaian untuk mata pelajaran PAI. Jadi sebenarnya mata pelajaran PAI ini kan sebuah mata pelajaran yang memang wajib disampaikan di setiap satuan pendidikan, baik itu sekolah maupun madrasah. Ketentuan untuk wajib menyampaikan materi ini ada di undang-undang ya. Dalam undang-undang sistem pendidikan nasional itu ada pelajaran yang memang melekat, di antaranya adalah pelajaran pendidikan agama Islam dan akhlak mulia, atau pendidikan agama tertentu dengan akhlak mulia.
Nah, pendidikan agama atau akhlak mulia ini disamakan ya, pendidikan itu dengan akhlak mulia, pendidikan agama dan akhlak mulia. Karena memang ruh dari pendidikan agama Islam itu adalah bagaimana peserta didik itu mampu mengamalkan ajaran Islam dalam praktik sehari-hari. Untuk mengamalkan ajaran Islam dalam praktik sehari-hari ini, tentunya selama ini yang kita lakukan atau mungkin yang dipraktikkan penilaian yang belum menyeluruh. Artinya kita hanya menilai dalam satu sisi aspek saja. Padahal dalam pendidikan itu 3 ranah pokok dalam pendidikan harus tersentuh. Apalagi dalam materi pelajaran PAI. 3 ranah itu, yang dimaksud 3 ranah itu adalah ada kognitif, ada afektif, dan psikomotorik. Nah, kemudian juga mata pelajaran PAI ini tentunya juga harus menyesuaikan dengan konteks zamannya. Sebagaimana kita maklumi, memang pendidikan PAI ini adalah pendidikan yang sudah berjalan cukup panjang. Kapan berjalannya pendidikan PAI ini? Berjalannya pendidikan PAI ini sejak masuknya penyebaran ajaran Islam di Nusantara ini. Jadi cukup panjang perjalanannya, sehingga dalam konteks saat ini pendidikan agama Islam menjadi bagian yang tidak terpisah dari proses pembelajaran yang disajikan dalam bentuk mata pelajaran yang ada di sekolah. Tentunya titik tekan atau fokus utama dari pelajaran PAI ini adalah akhlak mulia, pendidikan agama Islam dan akhlak mulia. Dan kemudian pendidikan agama dan akhlak mulia ini sangat sejalan dengan falsafah bangsa dan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Di sana mengajarkan bahwa negara kita berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa. Nah, berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa ini berarti bahwa masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang religius, masyarakat yang beragama. Nah, ini mungkin dalam beberapa waktu yang lalu kita sangat memperhatikan ya, bagaimana mungkin ada kelompok-kelompok orang yang menginginkan tidak beragama itu dilindungi di Indonesia gitu ya. Kalau selama ini kan kita beragama karena sesuai dengan falsafah bangsa kita, tetapi juga ada kelompok-kelompok orang yang menginginkan merubah di Mahkamah Konstitusi agar keberagamaan itu juga orang yang tidak beragama juga diakui di Indonesia. Nah, tentunya memang ini sangat berlawanan dengan falsafah bangsa kita. Tetapi hal ini bisa kita pahami karena memang proses keyakinan beragama itu berkembang dan sekarang ini sudah memasuki lompatan-lompatan dalam pengertian beragam pengaruh dari luar begitu besar, nah, sehingga bagaimana agama ini juga menjadi benteng dalam mendidik anak-anak kita menjadi lebih baik. Dan tentunya ini tidak ada pilihan lain selain bagaimana pendidikan agama Islam itu mampu menyesuaikan dengan konteks saat ini. Nah, karena itu berarti proses pembelajaran yang kita lakukan selama ini dalam pendidikan agama Islam harus menyesuaikan dengan zamannya. Nah, zaman sekarang ini sangat kental dengan nuansa ICT ya, perkembangan akun-akun sosial, perkembangan aplikasi-aplikasi tertentu yang tentunya aplikasi ini sangat dicenderungi oleh generasi-generasi saat ini. Karena itu seorang pendidik agama Islam harus masuk wilayah-wilayahnya. Masuk wilayah-wilayahnya artinya memasuki wilayah bagian-bagian tempat-tempat yang memang sering dikunjungi oleh anak itu. Ya, seperti misalkan jujur saja anak-anak kita ini sudah kecanduan dengan
TikTok misalkan, sudah kecanduan dengan YouTube, sudah kecanduan dengan alat-alat dan ini juga harus terakomodasi oleh guru-gurunya, yang memang gurunya juga harus bisa memainkan dan memiliki cara bagaimana menyampaikan materi pelajaran melewati aplikasi tersebut. Nah, ini sebenarnya dampak kehidupan saat ini. Nah, selama ini yang kita nilai seperti yang disebutkan tadi, ada kognitif, ada afektif, ada psikomotorik, tentunya harus didukung dengan alat-alat yang mendukung kegiatan tersebut. Ya, alat-alat yang mendukung kegiatan tersebut diantaranya adalah bahwa peserta didik itu mampu untuk beradaptasi atau guru mampu beradaptasi dengan dunia siswa atau peserta didik. Nah, salah satunya adalah kita menggunakan alat evaluasi yang disebut dengan rubrik, ya, dengan rubrik penilaian, di mana rubrik penilaian itu adalah sebuah alat evaluasi yang berfungsi sebagai panduan bagi pendidik dan peserta didik dalam menilai hasil belajar secara objektif. Ya, jadi penilaian itu orientasinya adalah objektif, bukan subjektif. Kenapa berorientasi pada objektif? Karena yang kita nilai harus sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Nah, karena harus sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, maka seorang pendidik harus menguasai alat-alat evaluasi, termasuk juga dalam rubrik penilaian. Rubrik penilaian itu ya salah satunya ya bisa berupa hal apa saja, materi-materi yang akan disampaikan dalam evaluasi. Karena memang kisi-kisinya, ya bahasa sekarang itu, anak itu suka atau peserta didik suka menanyakan, Pak, kisi-kisinya itu mana? Kisi-kisinya itu silakan saja disampaikan. Tetapi kalau bentuk soalnya ada dalam kisi-kisi itu, tetapi bentuk pertanyaan realnya itu kita tidak bisa sampaikan. Tapi yang kita sampaikan adalah kisi-kisinya. Jangankan kisi-kisi soal, ya, kisi-kisi pertanyaan malaikat saja kan sudah bocor. Pertanyaannya man robuka, man nabiuka, gitu kan, man imamuka, itu kan pertanyaan-pertanyaan kisi-kisi yang sudah sering kita dengar dari penceramah-penceramah, ya. Artinya kisi-kisinya sudah ada. Nah, bagaimana kemudian kita bisa menjawab itu? Nah, tentunya itu juga perlu kita sikapi, implementasikan dengan sungguh-sungguh dalam berpedoman pada ajaran Islam, sehingga kita mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sulit, ya, karena yang menjawab adalah alat panca indera yang tidak bisa berbohong, bukan dengan lisan saja. Nah, demikian juga alat-alat evaluasi dalam mata pelajaran PAI ini. Maka kemudian rubrik sebagai alat evaluasi sebagai panduan ini harus mengukur kompetensi spiritual, kompetensi pengetahuan, dan kompetensi sikap. Karena kompetensi spiritual, kompetensi pengetahuan, dan kompetensi sikap ini adalah tujuan yang harus dicapai dalam setiap mata pelajaran PAI yang disesuaikan dengan tingkat pemahaman dan tingkat materi pada setiap kelas dari peserta didik. Kemudian juga adalah keterampilan. Jadi aspek kognitif, afektif, dan psikomotor ini juga masuk ke dalam aspek kompetensi spiritual, kompetensi pengetahuan, kompetensi sikap, dan keterampilan yang menyeluruh. Artinya peserta didik yang mengikuti pelajaran-pelajaran PAI juga harus mampu melakukan segala sesuatu yang bisa merubah keterampilan hidupnya. Karena itu perlu dilakukan pendekatan yang kreatif dan fungsional, menjadikan rubrik ini tidak hanya sebagai alat evaluasi, tetapi juga sebagai sebuah sarana pembelajaran. Jadi penting, ya, bagi seorang guru ini ketika melakukan sebuah evaluasi menyampaikan rubriknya. Ya, rubrik itu juga bisa
berbentuk salah satunya ya, ada kisi-kisi, ada bentuk soal, ada hal apa saja yang harus ditanyakan dalam sebuah evaluasi. Karenanya yang berhak membuat alat evaluasi adalah guru. Kalau dulu itu biasanya materi pelajaran diajarkan oleh gurunya, tapi yang membuat soal adalah bukan gurunya, atau membuat soal adalah orang lain. Dalam pengertian ini biasanya ada KKM ya, kalau di madrasah itu ada KKS atau KKM, nanti menunjuk guru-guru tertentu untuk membuat soal. Nah, sebenarnya itu tidak pas. Kenapa? Karena pada intinya yang membuat soal itu adalah guru yang mengajarkan, karena itu sesuai dengan aturan. Ya, karena itu sebenarnya banyak materi-materi yang diberikan itu atau soal-soal yang diberikan tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh gurunya. Di samping juga mungkin ada kendala-kendala lain, ya termasuk di dalamnya adalah sumber daya guru itu sendiri. Nah, kemudian rubrik itu digunakan pertama untuk meningkatkan objektivitas. Apa itu objektivitas? Objektivitas dari seorang pendidik kepada seorang peserta didik, kepada dosen, kepada mahasiswa, objeknya, yang meningkatkan objektivitas. Meningkatkan apa yang pernah dipelajari, kemudian dijadikan sebuah alat evaluasi. Nah, karena kalau tidak pernah dipelajari, tapi dijadikan evaluasi untuk soal atau untuk hal-hal tertentu, maka ini tidak objektif. Jadi objektivitas itu sangat penting, tidak subjektivitas. Kalau subjektivitas itu berdasarkan pandangan-pandangan seorang pendidik saja. Kalau objektivitas ini bisa didasarkan atas keadaan ya, keadaan peserta didik. Karena pada dasarnya kita bisa menilai kalau seandainya ada orang yang mampu dalam pelajaran PAI misalkan bersedekah 10.000 itu sesuatu yang wajar. Tapi kalau ada orang miskin yang bersedekah sama nilainya dengan orang yang punya, nah itu kan secara objektif bisa dikatakan ada nuansa yang berbeda. Dan misalkan dalam mengamalkan ajaran Islam yang mengajarkan umatnya untuk bersedekah bisarra wa dharra, dalam kondisi mampu dan dalam kondisi yang tidak mampu. Kemudian yang kedua adalah untuk mendukung pembelajaran. Jadi pembelajaran yang sudah kita lakukan, kita inventaris sedemikian rupa, kita sesuaikan dengan gaya belajar anak, kemudian juga alat evaluasinya juga disesuaikan dengan kemampuan dan apa-apa yang dipahami oleh anak. Nah, karena itu pembuatan alat evaluasi tidak selamanya harus manual. Guru-guru saat ini harus sudah terbiasa dengan menggunakan aplikasi-aplikasi yang juga mendukung materi-materi atau pemahaman-pemahaman sesuai dengan peserta didik saat ini. Kemudian yang ketiga ini adalah dari rubrik itu adalah mengukur kompetensi holistik. Kompetensi holistik itu adalah kompetensi yang menyeluruh. Bisa saja kompetensi holistik ini ada keterkaitan ya antara satu pelajaran dengan pelajaran lain. Kalau pada beberapa waktu yang lalu kita sebut sebagai tematis ya. Karena tematis ini juga mengukur satu komponen dengan komponen yang lain, dan itu bisa berada dalam mata pelajaran lain. Kemudian selanjutnya adalah mendorong kreativitas dan refleksi. Yang dimaksud dengan kreativitas itu kemampuan seorang pendidik untuk melakukan evaluasi dalam hal ini sesuai dengan apa yang dihadapinya dalam keseharian. Maksudnya adalah guru bisa melakukan segala sesuatu yang memang di luar ketentuan, dalam pengertian di luar kebiasaan, yang menunjukkan pada kreativitas, ya, kreativitas dari peserta didik atau pendidik itu. Kemudian juga
dalam rubrik penilaian itu ada komponen-komponen utama yang perlu dilakukan. Yang pertama adalah kriteria penilaian, yang nilai apa. Kemudian ini bisa dibuatkan kolom kriteria penilaian. Kriteria penilaian sangat terkait dengan materi apa yang kita ajarkan. Pertama itu, kriteria penilaian sangat terkait dengan kompetensi apa yang harus dikuasai oleh peserta didik. Kriteria penilaian sangat terkait dengan keterampilan apa yang dikuasai oleh peserta didik. Kalau itu terkait dengan pengetahuan, maka bisa menggunakan kalimat apa, mengapa, kenapa ya, kriteria penilaian. Tapi kalau membuat atau menciptakan, nah ini juga memiliki kriteria penilaian yang berbeda dari penilaian-penilaian sebelumnya. Yang kedua adalah komponen utama dalam dokumennya deskriptor, mendeskripsikan. Mendeskripsikan ini artinya menggambarkan bahwa kriteria penilaian sudah sejauh mana. Artinya ada rentangnya. Ketika deskripsi misalkan rentang nilainya adalah 1, 2, 3, 4. 4 itu apa deskripsinya? Anak sudah terbiasa misalkan. Yang 3 misalkan mulai terbentuk gitu. Yang ketiga misalkan belum terbiasa dan seterusnya. Itu deskriptor yang terbuka yang diberikan oleh seorang guru ketika menilai melalui rubrik penilaian. Kemudian skala penilaian. Nah, skala penilaian ini tentunya kita sudah sama-sama memahami ya. Ada kriteria penilaian yang orientasinya angka ya, seperti 0 sampai 10 atau 0 sampai 100 atau 10 sampai 100. Itu skala penilaian. Tergantung sejauh mana penilaian itu diberikan dan komponen-komponen apa saja yang dipahami oleh peserta didik sehingga memunculkan skala penilaian. Dan kemudian juga ada bobot penilaian. Bobot penilaian ini lebih cenderung pada nilai akhir ya. Nilai akhir yang didapatkan oleh peserta didik ketika menilai. Nah, kemudian rubrik yang dibuat dalam proses pembelajaran itu memiliki yang pertama ada identifikasi tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajarannya apa, kriteria penilaiannya apa, deskripsinya apa, kemudian skalanya apa, kemudian ada uji coba, ada ujinya, kemudian ujian itu juga bisa dilangsungkan beberapa waktu, dan kemudian ada revisi. Revisi ini sebagai alat evaluasi untuk perbaikan yang memang berkelanjutan. Jadi dalam sebuah pendidikan itu ada sesuatu yang memang harus dilakukan perbaikan berkelanjutan. Karena Bapak dan Ibu sebagai pimpinan dari sebuah lembaga pendidikan ya, atau guru atau punya jabatan-jabatan yang tertentu dalam sebuah lembaga pendidikan itu harus memiliki tim kreatif ya agar berkembang. Kemudian juga membuat instrumen-instrumen evaluasi. Instrumen evaluasi itu didasarkan atas pengelolaan yang baik. Diawali misalkan dari sebuah perencanaan. Diawali dari sebuah perencanaan menyusun perencanaan yang baik. Kemudian setelah perencanaan itu dilakukan pelaksanaannya bagaimana, kemudian ada monitoringnya. Kemudian setelah dimonitoring ada laporannya, setelah dilaporan hasilnya ada evaluasinya. Dan itu adalah proses yang berkelanjutan. Jadi dalam pendidikan itu ada yang disebut dengan total quality management, termasuk juga dalam melakukan evaluasi. Karena apa? Karena proses pendidikan itu harus berkembang, berorientasi pada perbaikan berkelanjutan. Karena berkembang pada orientasi perbaikan berkelanjutan, maka evaluasi, baik evaluasi dari pelajarannya, kemudian evaluasi di guru-gurunya, maupun evaluasi lembaganya, itu harus dilakukan. Karena pada dasarnya lembaga pendidikan itu memang harus berkembang, dan berkembangnya itu harus baik ya.
walaupun sekarang ini memang tantangan dalam dunia pendidikan itu cukup besar ya. Tantangan-tantangan sudah cukup besar, tetapi bagaimana merancang agar pendidikan atau lembaga pendidikan ataupun pelajaran itu bisa bertahan. Karena itu penting untuk merumuskan segala sesuatu itu secara baik dan kemudian menggunakan instrumen-instrumen, rubrik-rubrik, alat-alat evaluasi secara baik. Nah, pada saat ini rubrik atau alat-alat evaluasi ini sudah bisa dilakukan melalui aplikasi-aplikasi. Biasa aplikasi yang sering kita gunakan dengan menggunakan Google Form ataupun aplikasi-aplikasi lain yang dapat memunculkan grafik ataupun aplikasi-aplikasi lain yang menyusun atau membuat kepuasan terhadap layanan yang kita berikan. Karena pada dasarnya pendidikan yang kita lakukan adalah sebuah layanan jasa, bukan layanan yang lain. Nah, jasa ini bagaimana caranya membuat orang itu betah, membuat orang itu tertarik. Karena kalau dia sudah betah, sudah tertarik, maka itu jadi sebuah promosi yang gratis ya, sehingga banyak orang yang tertarik pada lembaga atau pendidikan yang kita kelola. Nah, kemudian terkait dengan desain dan rubrik ini, ada kriterianya, misalkan ada kesesuaian isi, ada kreativitas, analisisnya kedalaman apa, ada C1, C2, C3, dan seterusnya ya. Sistematika penulisannya, aplikasi nilai-nilai Islami. Nah, kemudian strategi yang perlu kita lakukan adalah perbaikan secara berkelanjutan, karena memang evaluasi ini harus berjalan secara berkelanjutan. Nah, kemudian dalam materi yang sudah disampaikan ini kita bisa melihat dari kesimpulan bahwa rubrik penilaian itu penting ya. Rubrik penilaian berisi kreatif dan fungsional, kemudian membantu mencapai tujuan pembelajaran secara efektif. Kemudian rubrik PAI harus mampu mengukur nilai-nilai keislaman dan aplikasinya dalam kehidupan. Pendekatan ini menjadikan rubrik sebagai alat evaluasi sekaligus sarana reflektif dan dalam pembelajaran. Jadi materi-materi yang perlu disampaikan dalam sebuah proses evaluasi dan pembelajaran itu menjadi sangat penting, dan salah satunya adalah bagaimana rubrik penilaian itu dapat dilaksanakan dengan baik. Oke, sampai sini materi yang saya sampaikan. Terkait dengan materinya, insya Allah nanti akan saya sampaikan di kelas. Jika ada hal-hal yang didiskusikan, silakan. Mungkin ada pertanyaan. Silakan. Silakan Pak Damra. Baik Pak Dokter, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak Dokter, ada yang pertama untuk 4 atau 5 rekan-rekan kita dari tadi masuk nggak bisa karena udah di setting ya sesuai waktunya. Dimasuk ke Google Class nggak bisa ini pertemuan ini. Jadi mereka bilang komen di grup itu. Oh ya, kalau di Google Class ini sebenarnya saya sudah atur secara sistematis ya. Artinya ketika dia mengklik itu otomatis masuk. Jadi tidak perlu rekomendasi saya untuk izinkan masuk. Tapi kalau Google Classroom ya maksudnya? Bukan Google Meet. Ini pertemuan ini, link pertemuan ini dari tadi mereka nggak bisa masuk. Ya. Link ini sudah saya setting ya, secara otomatis. Saya pakai settingnya auto admin ya. For Google Meet itu ada auto admin, jadi setiap kali klik itu masuk secara otomatis ya. Tapi walaupun mungkin nggak bisa masuk, ya silakan saja isi kehadiran di kelas, dan juga nanti memang kalau ada kendala saya akan tayangkan lagi materinya. Ya, silakan ada lagi. Baik, Pak Dokter, kemudian masuk ke pertanyaan Bapak ini, kita sharing aja terkait dengan rubrik tadi, seperti penjabaran atau penjelasan materi yang diberikan oleh Bapak pertemuan di sore hari ini terkait dengan rubrik ada pembelajaran. Jadi pertanyaan saya sederhana, rubrik yang baik itu seperti apa Pak? Kemudian ketika rubrik ini disusun tidak sejalan dengan tujuan pembelajaran itu kira-kira gimana Bapak? Ya, terima kasih, ini pertanyaan yang bagus. Rubrik yang baik itu disusun adalah sesuai dengan apa yang telah kita ajarkan. Termasuk rubrik sebagai sebuah alat evaluasi pembelajaran ini
kita susun sesuai dengan kriteria-kriteria, sesuai dengan aturan-aturan yang sesuai dengan apa yang telah kita sampaikan. Rubrik ini mengarahkan sebenarnya sebagai rambu-rambu, memandu, mengajarkan kita untuk melakukan sesuatu yang sesuai dengan apa yang sudah kita ajarkan. Itu intinya, itu rubrik yang baik. Kemudian yang kedua, terkait dengan materi yang tidak baik itu ya seperti itu. Artinya gini, materi yang tidak baik itu siapa yang mengajarnya, terkadang yang membuat soalnya siapa, itu juga jadi permasalahan yang sering terjadi menurut saya di lembaga-lembaga pendidikan kita saat ini. Ya, karena ternyata setelah ditelusuri hal itu sangat terkait dengan sumber daya, sumber keuangan. Jadi kalau kita lakukan secara kolektif kan ada dana yang masuk, ya itu juga tidak bisa dihindari hal-hal seperti itu. Karena itu seharusnya memang lembaga-lembaga itu mengarahkan kepada guru-guru untuk bisa melakukan penilaian-penilaian sesuai dengan objektif, sesuai dengan kriteria penilaian, apalagi sekarang ini banyak sekali materi-materi yang berkembang termasuk dalam membuat soal ya. Sekarang sudah berpikir tingkat tinggi bahasanya itu. Ada soal berpikir tingkat tinggi dan itu mungkin harus dilakukan dan karena yang penting adalah bagaimana dalam lembaga itu gurunya ini harus diupdate terus. Harus diupgrade ya sesuai dengan pengetahuan dan kurikulum-kurikulum yang berkembang. Sehingga permasalahan-permasalahan yang selama ini terdapat ketimpangan dalam penilaian itu bisa terselesaikan. Kenapa? Karena penilaian saat ini lebih pada pengetahuan saja. Ya pengetahuan siswa ini sudah begini, sudah hafal A, B, C, D-nya, kemudian dapat nilai bagus. Walaupun itu dari segi kognitif oke, tapi betul nggak dalam segi mengamalkannya? Ya, mengamalkannya. Ini sekarang ini sudah luar biasa, apalagi anak-anak setingkat SMP atau sanawiyah atau SMA ya. Saya mendengar ya banyak sekali hal-hal yang memang di media sosial ini dijadikan alat untuk komunikasi, tapi untuk melakukan tindakan yang didasarkan atas tanda kutip kriminalitas ya. Karena mereka berjanjian di situ, ketemu di tempat mana, kemudian melakukan tindakan-tindakan dan seolah-olah mereka senang melakukan itu. Ini terjadi beberapa waktu lalu di tempat yang tidak bisa disebutkan ya. Dan sampai saat ini memang sudah ada 2 korban gitu. Ini kan sesuatu yang sangat bertentangan, di mana kita ini sangat menjunjung tinggi menghargai manusia, tetapi kemudian hal tersebut terjadi pada pelajar-pelajar yang kemudian merendahkan manusia itu sendiri. Dan ini kalaupun ditanyakan pasti apakah anak ini nggak belajar agama kan gitu kan ya? Apakah anak ini tidak belajar PAI dan akhlak mulia? Nah tentu ini diajarkan, tapi memang ketika dilihat nilainya tinggi, tapi ketika mengamalkannya bagaimana? Nah maka sebenarnya rubrik penilaiannya yang baik itu adalah yang sampai atau melibatkan orang-orang tertentu sehingga menilai itu sesuatu yang komprehensif atau meliputi beragam atau melibatkan orang banyak. Nah, seperti itu mungkin terkait dengan rubrik yang baiknya. Sebenarnya materi ini harus dipraktikkan ya. Kita harus mengkaji kurikulum, melihat kurikulum, kira-kira buat POM-nya penilaiannya seperti apa. Nah, sebenarnya seperti itu. Tapi saya berharap atau teman-teman semua di sini mungkin sudah melakukan itu, tinggal dipertajam ya. Bagaimana cara kita membuat sebuah rubrik penilaian, dan penilaian ini berjalan bukan hanya pada ujian-ujian saja. Di sekolah itu harus ada evaluasi, memang berjalan setiap hari ya, sebagai sebuah dorongan orang itu atau anak didik kita untuk bersifat atau bersikap lebih baik. Itu mungkin ya Kang Andamra. Siap Bapak, terima kasih atas penjelasannya yang luar biasa. Namun saya tertarik dengan bahasa Bapak yang terakhir tentang penggunaan media sosial di anak, terutama di akhir-akhir tahun ini. Bahkan sempat Bapak bicarakan ada beberapa kejadian ya akibat dari penggunaan media ini sendiri. Jadi sebenarnya saya sependapat dengan Bapak. Jadi anak-anak ini misalkan
Saya tidak sependapat dengan sekolah-sekolah yang menerapkan kayak kegiatan class meeting yang melibatkan perlombaan semacam ML begitu Pak, Mobile Legend. Ini memicu, jadi anak itu melatih kemarahan dia itu lewat itu, jadi dia melampiaskannya di dunia luar seperti itu Pak. Jadi ML itu sebenarnya itu melatih anak tinggal gimana sih emosionalnya ini. Jadi ML ini, jadi itu memicu juga Pak. Jadi anak-anak akhirnya belajar untuk emosi dan lain sebagainya. Itu saya tidak sependapat. Itu aja sih Pak. Mungkin yang lain, rekan-rekan yang lain. Ya, terima kasih. Ini pendapat yang bagus ya, hebat memang. Jadi sebenarnya juga sekolah juga ketika melakukan sebuah kegiatan-kegiatan itu harus dikaji secara mendalam ya. Karena saya berpandangan ya, mulai SD saja sahabat sekarang tidak bisa dilepaskan dari yang namanya gadget atau gawai ya atau handphone lah bahasa kitanya. Tapi mereka ini ketika melihat aplikasi-aplikasi itu, ini kan yang berlewat-lewat di situ kan iklan-iklan yang tidak semuanya baik. Ada iklan-iklan yang tidak baik dan terkadang mereka lebih cenderung tertarik pada sesuatu yang tidak baik, sehingga anak itu kemudian kita melihat anak-anak kita yang joget-joget sendiri segala macam. Nah, itu kan bisa saja karena intensitas mereka terhadap menggunakan alat itu cukup tinggi. Nah, sehingga ketika kita sedang main enak-enak, ya kita ambil misalkan marahnya luar biasa. Nah, ini kan ada ketergantungan anak itu terhadap. Nah, kemudian kalau dikatakanlah gadget itu seperti musim, ya anak itu bisa tergantungan dengan itu. Apa fungsi guru kemudian? Ya fungsi guru paling meminimalisir itu. Salah satu caranya ya guru harus terlibat, punya akun-akun, punya materi-materi yang disukai oleh anak. Materi-materi sekarang yang disukai oleh anak itu yang singkat-singkat tapi jelas. Ya bisa materi dakwah di situ. Jadi kita menjadikan guru-guru itu menjadikan media-media itu sebagai alat dakwah, dan juga kita bisa memberikan pesan-pesan moral kepada anak yang memang selama ini berlimpah informasi-informasi yang tanda kutip ya kurang baik. Nah, mungkin ini ada tanggapan dari Pak Muhammad Mahfud. Silakan Pak Muhammad. Baik Pak Dokter, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin berpendapat sedikit terkait. Ya, silakan. Ya, terkait hal yang tadi dipaparkan oleh Pak Damra terkait anak-anak ada perlombaan terkait game online atau apapun itu namanya, mau Mobile Legend, Free Fire ataupun sebagainya. Nah, kemudian sebenarnya hal tersebut beriringan dengan zaman kita juga gitu dulu. Kita pun mungkin dulu belum terlalu setenar ini terkait game online. Mungkin dulu hanya sekedar ada Point Blank dan sebagainya lah, tapi lebih banyak ke PlayStation lah, mungkin dari generasi awal Sega, Nintendo sampai sekarang ke PS5 kalau nggak salah. Nah, sebaiknya memang kan masing-masing anak itu memiliki potensi dan kecenderungannya masing-masing. Ada anak yang memang menyukai kecenderungannya itu ke sains, ada yang ke bahasa, ada yang ke nalar, ada yang ke hitung-hitungan. Ada juga kan kecenderungan anak-anak juga ke olahraga. Begitupun sama kecenderungan anak-anak kepada salah satu games yang sekarang lumayan marak lah, itu salah satunya yaitu Mobile Legend itu. Baiknya memang sekolah pun mengarahkan itu, dan di sekolah kami pun malahan sekolah kami mewadahi itu. Sudah beberapa kali sekolah kami mengadakan pertandingan itu, dan itu tingkat nasional diadakan, dan itu luar biasa peminatnya gitu. Karena bahkan hal tersebut itu beriringan dengan hadis yang disampaikan Rasul gitu. Jadi jangan ajarkan anak keturunanmu sesuai dengan zamanmu, tapi
ajarkan sesuai dengan zamannya begitu. Nah, ini salah satu menyelaraskan tentang pengejawantahan dari hadis tersebut gitu. Bahkan kalau seandainya pun kalau anak yang kecenderungannya ke game online, kemudian mereka diarahkan untuk ke olahraga atau ke sains, itu malahan mungkin gitu ya, bisa berbanding terbalik dan itu dampaknya bisa kemungkinan negatif. Dan kenapa seperti itu? Karena yang pasti sekolah hanya memberikan wadah, tidak dan tidak hanya sekedar memerintahkan ataupun menyuruh seseorang ataupun anak siswa untuk berbuat sesuatu. Dan ini menurut saya justru sebenarnya memberikan wadah kreativitas justru kepada anak-anak, bagaimana mereka itu mengetahui kalau seandainya tadi dilihat dari dampak negatif pengeluaran emosi lah, memang betul ketika mayoritas anak-anak ketika bermain Mobile Legends ataupun game online itu memang mengeluarkan kata-kata yang kurang pantas ya, itu mungkin hanya beberapa gelintir orang saja, beberapa gelintir anak saja. Tapi ketika kami mengadakan itu di sekolah, hal tersebut tidak terjadi karena kami bisa mengontrol itu gitu. Jadi yang pasti kami sangat mendukung karena ini salah satu wadah terkait pengembangan kreativitas siswa dalam hal mengembangkan bahwa dirinya itu bisa dibanggakan, khususnya dibanggakan dari segi permainan atau game online ini. Begitu mungkin Pak Dokter. Hatur nuhun Pak Dokter. Assalamualaikum. Wassalam. Terima kasih ya, pendapat yang bagus, tapi pada intinya memang kita diperintahkan untuk mengajarkan anak-anak kita segala sesuatu yang mereka, karena mereka hidup tidak sejaman dengan zamanmu. Artinya orientasi dalam pendidikan Islam itu adalah jauh ke depan. Nah, tentunya kita juga hidup pada masa kini, tren seperti apa. Nah, tren itu selalu memang memiliki dua dampak, positif dan negatif. Nah, bagi kita, bagi seorang pendidik, tentunya harus juga memperhatikan kondisi sosial, lingkungan masyarakat, dan lingkungan di mana kita berada. Kalau mungkin guru bisa memprediksi itu adalah negatif, ya sebaiknya tidak dilakukan. Tapi kalau tadi pandangan-pandangan itu adalah negatif, pandangan-pandangan itu adalah positif, ya itu harus dilakukan secara baik ya. Jadi positif dan negatif itu selalu menyertai, tapi yang penting adalah bagaimana seorang guru itu mampu mendampingi, melakukan segala sesuatu untuk bisa menerjemahkan nilai-nilai positif dalam kehidupan sehari-hari, sehingga kreativitas peserta didik itu muncul, berkembang sesuai dengan bakat dan minatnya. Karena kita hanya mengarahkan ya peserta didik itu berkembang sesuai dengan kecerdasan yang dimiliki. Karena kecerdasannya ada teori-teorinya seperti teori Gardner dan lain segala macamnya. Semua anak memiliki kecerdasan, baik kecerdasan kinestetik, kecerdasan visual atau auditori, dan kecerdasan lainnya. Dan ini perlu kita kembangkan dalam beragam model pembelajaran yang komprehensif ya, tidak hanya PAI tapi juga pelajaran-pelajaran yang lain. Terima kasih rekan-rekan semua atas kehadirannya. Mudah-mudahan pertemuan kita pada hari ini membawa manfaat yang sebesar-besarnya. Tetap semangat dalam perkuliahan. Mohon maaf atas segala kurangan. Kita cukupkan dulu ya pertemuan kita pada sore hari ini ya, dan nanti silahkan isi kehadiran di kelas ya, dan insya Allah juga nanti akan saya tayangkan rekaman perkuliahan ini bagi yang tidak bisa mengikuti, dan kemudian bagi yang tidak bisa mengikuti juga silahkan isi kehadiran karena saya setting kehadiran ini sampai malam nanti. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Dokter, jazakumullah. Ya, amin. Banyak. Rekan-rekan semua, terima kasih. Salam.